Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'da. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam teruntuk kepada Nabi dan junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan sebuah hadis yang ke-17 dalam kitab Syarah Arba'in Hadis An-Nawawiyah, yang mana hadis ini bercerita tentang Ar-Rifqu wal Ihsan, lemah lembut dan penuh dengan kebaikan. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa iza qataltum fa ahsinu al-qitlah wa idza zabahtum fa ahsinu az-zibha wal yuhidda ahadakum shafratah wal yurih zabihatah. Hadisun sahihun rawahu Imam Muslim, nomor hadis 1955. Yang mana hadis ini bercerita kepada kita tentang melakukan kelembutan dan berbuat baik. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang bernama Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Anna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'in." Allah mewajibkan kita melakukan kebaikan ala kulli syai'in, kepada semua hal. Ya. Bahkan Imam Nawawi mengatakan hadis ini mencakup semuanya. Apakah kepada manusia, apakah kepada makhluk hidup yang lain, bahkan kepada hewan dan binatang pun kita harus melakukan kebaikan atau al-ihsan. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Seandainya kamu melakukan penyembelihan atau kisos, maka baikkanlah penyembelihan atau kisos itu. Wa idza zabahtum fa ahsinu az-zibha. Dan apabila kamu melakukan penyembelihan atau kurban atau pembantaian, maka baikkan jugalah sembelihan itu. Wal yuhidda ahadakum shafratah. Dan hendaklah salah seorang kamu menajamkan pisaunya. Wal yurih zabahatah. Dan memberikan rasa tidak stres atau membuat nyaman hewan yang disembelih atau dikorbankan itu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Saudara yang beriman dan budiman rahimani wa rahimakumullah. Nah, berhubungan dengan pembantaian, ya, kita tidak akan menjelaskan semua hadis ini karena hadis ini panjang. Apalagi berhubungan dengan ihsan, nanti bagaimana kita berihsan dan berbuat baik dengan Allah, ya, berbuat baik dengan manusia, dan berbuat baik kepada hewan, binatang dan binatang ternak yang lain. Ya, kalau berbuat baik kepada Allah, jelas dalam hadis dikatakan anta abudallaha ka'annaka tarahu. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita memandang dan melihat wajahnya Allah. Fa illam takun tarahu, tapi kalau kita tak bisa dan tak sanggup memandang wajah Allah di muka bumi ini, fa innahu yaraka, yakinlah di dalam hati kalau kita dipandang, dipantau dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara kita al-ihsan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan makhluk hidup, kita tidak menzalimi satu sama lain, tidak menganiaya dan segala macamnya. Nah, ini bagian daripada ihsan. Nah, berhubungan dengan binatang, ternak atau hewan sembelihan, kita pun dituntut dalam hadis ini, bahkan lebih spesifik Nabi mengatakan, wa iza zabahtum fa ahsinu az-zibha.
apabila kamu melakukan penyembelihan atau pembantaian, ya maka baikkan sembelihan itu. Nah, bagaimana cara menjadikan sembelihan yang kita sembelih itu baik? Dalam hadis ini disebutkan, wal yuhidda ahadakum syafratah, hendaklah salah seorang kamu menajamkan pisaunya, goloknya, ya, atau apapun namanya yang dipakai untuk menyembelih. Wal yurih zabihatah, dan buat sembelihan itu merasa nyaman. Ya, berhubungan dengan menajamkan golok dan segala macam. Ya, karena insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki hari raya Aidul Adha. Ya, kami ingin sedikit berbagi dengan Anda semua. Seandainya kita tukang jagal, atau mungkin orang yang dipercaya untuk memotong hewan kurban, khususnya karena ini berhubungan dengan Aidul Adha atau hewan-hewan yang lain, maka yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah tajamkan setajam-tajamnya alat yang dipakai untuk menyembelih. Ya, ini yang pertama. Maka Nabi dalam hadis yang lain menyampaikan sembelihan yang terbaik itu adalah sembelihan dengan pisau yang sangat tajam dan secepat-cepat sembelihan. Baik, di sini kami ingin berbagi kepada kita bersama, ya, bagaimana cara kita menajamkan sembelihan kita, ya tentu dengan diasah, ya, baik menggunakan batu alam ataupun menggunakan amplas dan yang lainnya. Ya, dimulai mungkin dari batu yang agak kasar, lalu naik ke grade yang agak 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, atau yang lebih halus 6.000 sampai 12.000. Nah, ini kan bagian daripada tutorial dan cara. Atau mungkin kalau kita tidak bisa mengasah, ya carilah tukang asah, ya minta tolonglah bagaimana kita harus mempersiapkan alat sembelih ini dengan sebaik mungkin. Baik, nah, apa standar golok atau pisau yang kita gunakan itu tajam atau tidak? Nah, ya. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, ya, standar golok atau pisau itu tajam atau tidak, ya. Yang pertama, taruh di kuku ini. Kalau dia sudah makan, itu sudah tajam. Atau mungkin coba ke bulu, ya, ke bulu tangan. Oh, itu. Nah, itu. Itu tajam. Atau ada juga orang yang mengatakan coba ke kertas, ya. Kalau dia bisa menyayat kertas ini dengan lancar, nah itu sudah oke. Nah, tetapi para ahli atau orang yang ahli di bidang jagal, mereka mentesnya kepada tisu. Nah, ya. Kalau pisau itu sudah bisa menyayat tisu ini dengan baik, itu sangat tajam sekali. Ya, kalau kertas itu gampang, ya tisu nih. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan lurus. Karena tisu ini tingkat kehalusannya sangat halus, jadi susah untuk membuat tisu ini terpotong, ya. Atau ada juga orang yang mengatakan coba kepada plastik. Ya, kita coba bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, kita coba kepada plastik. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar, ya. Nah, itu. Ya, kalau kata pada kertas sudah jelas. Kalau kertas. Itu dibelok-belokkan. Itu sudah tajam. Itu standarnya. Tapi kalau seandainya kertas ini masih tidak bisa, ini jangan coba-coba untuk membantai. Itu artinya pisau atau golok yang kita gunakan itu tidak tajam, dan itu sangat menyakiti hewan, ya. Dan itu zalim kita kepada binatang, ya. Atau misalkan kita lihat juga ini yang tadi merupakan pisau baru, ya, pisau baru tahun ini, insya Allah akan digunakan. Nah, ini tahun kemarin ini, alhamdulillah ini sudah
mencoba 10 atau 11 sapi di tahun kemarin. Nah ini, ya. Nah ini kita cobakan kepada tisu, ya, karena memang tisu ini sangat halus. Kalau sudah bisa menyayat tisu dengan rapi, itu tisu tajam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya. Nah itu kurang jelas yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bisa ya. Atau kepada plastik misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, atau biar lebih jelas sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu kan jelas. Tukar kertas ya, insyaallah ya. Kalau lancar itu tajam. Nah, itu mungkin di antara tanda pisau atau yang kita gunakan itu tajam ya. Itu di antara alat untuk menyobanya. Ya. Dan pastikan setiap kita menyembelih, ya, jangan paksakan, kok pisau ini bisa menyembelih 8 sapi, tidak diasah, 9 sapi tidak diasah. Memang bisa, tetapi lebih baiknya mungkin sekitar beberapa kali kita menyembelih. Usahakan tuh diasah lagi, apa digunakan stropping atau digunakan ini nanti, ya, batu yang halus, lalu dihaluskan dengan stropping dari kulit sapi ataupun kulit domba agar meratakan lagi, ya. Oke. Nah, baik, mungkin ini sedikit tutorial tentang penyembelihan dan pembantaian di kesempatan kali ini, ya. Maka berbuat baiklah kita kepada binatang, ya, dengan melakukan penyembelihan yang terbaik, ya. Sebaik-baik sembelihan adalah sembelihan yang paling cepat dan paling tajam pisaunya. Nah, maka dalam penyembelihan pun ada beberapa teknik nanti. Ada teknik dorong, ada teknik tarik. Insya Allah nanti di kesempatan yang lain kita sampaikan, ya. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.